Halo semuanya. Halo semuanya, ketemu lagi di YouTube ya bengkel kita AutoWorld. Kali ini di segmen garasi Apik. Kita ada seekor KLX di sini. Ini motor 230 cc ya. Ini bukannya 150, ini 230. Dan motor ini dijual. Bagi teman-teman yang berminat, simak terus video kita kali ini. Oke, kita bahas dulu modelnya ya. Modelnya ini KLX 230, NIK-nya sih 2020. Jadi dia perakitan tahun 2020, tapi pemakaian tahun 2021. Jadi kalau teman-teman ngelihat ada KLX yang warnanya hitam gold, nah itu yang seri terbaru, seri sesudah ini. Jadi ini seri sebelumnya. Apa bedanya? Yang kelihatan adalah satu dari sisi desain. Desainnya ini warnanya masih hijau putih dan shock depannya ini masih belum upside down ya. Kalau yang baru itu udah pakai upside down dan warnanya gold, itu lebih manis lah ya. Tapi overall motor ini nyaman. Nanti kita tes jalan juga. Kita bahas dari bagian depan dulu ya. Ini kalau kita lihat nih di bagian depan nih, lampu sebenarnya ini udah lampu gantian. Bawaannya juga ada, originalnya ada gitu kan. Cuman ini gantian supaya apa? Supaya lebih terang karena bawaannya belum pakai LED. Jadi ini diganti biar lebih terang. Terus ban ini depan kalau nggak salah pakai 120. Depan 120 70 lebarnya. Nah, kalau belakang 130. Jadi ban belakang lebih gede dikit secara ringnya. Cuman ban ini kita dapat dua. Bagi teman-teman yang meminang motor ini akan dapat dua ban ya. Satu ban supermoto, ban jalan seperti ini, ban aspal. Sama satu lagi nanti akan dapat ban untuk off-roadnya. Gitu. Dan dari sisi shocknya masih shock yang tipe lama, belum yang upside down, tapi ini nyaman untuk di jalan raya sih karena kita seringnya pakai di jalan raya, ini cukup nyaman ya. Oke, itu dari sisi depan. Kita lihat ke sisi kemudi ya, sisi kemudi. Nih, kalau teman-teman lihat panjang stangnya ini lumayan lebar ya, lumayan panjang. Jadi kalau misal nih kita naik, nah itu dia memang modelnya lebar gitu. Enaknya apa? Enaknya ya jadi lebih stabil. Jadi di jalan itu kita lebih pede karena stabil. Minusnya kalau buat selap-selip di kemacetan ya agak beresiko. Handle ini suka nyenggol spion biasanya kalau nggak biasa. Cuman kalau udah biasa ini enak banget. Jadi dari steering. Nah, steering yang baru, tipe baru tuh kalau nggak salah warnanya udah hitam. Ininya full hitam. Ini masih dia warnanya silver chrome gitu ya. Jadi itu bedanya. Kalau speedometer sama, udah LED juga. Jadi walaupun tipe lama tapi dia sudah LED, ada jam, ada indikator bensin dan lain-lain lah. Masalah per jempol-jempolan standar ya. Engine cut off, lampu, sen, klakson, starter. Udah itu aja. Ini spion juga tambahan, spion variasi ya. Selain dari sisi kemudi, dari sisi tempat duduk ini sebenarnya gini. Kalau teman-teman naikin motor ini sendiri, itu enak. Kenapa? Karena bagian tengah ini dia kayak emang mendapatkan area yang lebih tebel dikit ya. Jadi di sini tuh cukup empuk. Tapi kalau kalian sebagai penumpang di belakang, joknya menurut saya cukup keras gitu ya. Tapi kalau di depan sih masih enak-enak aja. Tapi joknya agak keras di bagian penumpang karena kayak lebih tipis. Ya untungnya dia didukung oleh shock breaker yang empuk depan belakang. Jadi kalau ada jalan sedikit bumpy ya masih teredam lah gitu, nggak terlalu keras. Tapi ini secara material joknya tuh nggak terlalu tebel gitu, jadi agak keras kalau jadi penumpang. Tuh, ini tampilan dari sampingnya. Tadi ban belakang 130, jadi dia lebih gede dikit. Di sini juga ada chain adjuster ya, apa ini namanya ya. Jadi dia menjaga ketegangan rantai supaya tidak terlalu kendur. Nah, motor ini sebenarnya sudah mengalami beberapa modifikasi. Salah satunya adalah ini, arm bawah nih. Arm bawah ini ada tambahan. Jadi dia ada mekanisme, ada tambahan linkage gitu ya, supaya ketika dia didudukin, dia agak lebih turun. Jadi buat teman-teman yang mungkin nantinya memiliki motor ini, nggak usah khawatir, wah motornya tinggi banget gitu, karena
ketika didudukin dia akan sedikit turun dengan tambahan link arm ini. Itu modifikasi yang pertama. Modifikasi yang kedua, lampu tadi ya, lampu udah diganti LED. Yang ketiga itu knalpot. Kita bisa lihat dari sini. Knalpot. Nah, knalpotnya ini udah diganti dan suaranya jadi lebih gagah, suaranya lebih gede gitu. Dan tenaganya lebih ada, lebih ngisi. Ngisi dari putaran bawah. Kenapa? Karena selain knalpot diganti, modifikasi selanjutnya adalah dia sudah mengalami remap. Jadi dengan gantian knalpot ini, ECU-nya sudah di remap sehingga tenaga yang dikeluarkan lebih maksimal gitu. Dan modifikasi lain ya penggantian ban. Bannya pakai Pirelli Diablo depan belakang. Jadi bundlingnya banyak. Udah remap, tenaga ada linkage, mantep lah. Gitu. Nah, pasti nanya, kalau motor 230 cc di remap, konsumsi bahan bakarnya gimana gitu kan? Apakah boros atau jadi lebih irit? Kebetulan setupnya memang setup untuk tenaga torsi bawah, jadi sedikit lebih boros. Yang biasanya mungkin 130, mungkin motor ini di 125 lah gitu kan. 1 liter untuk 25 kilo karena putaran bawahnya dia akan lebih ngisi. Jadi untuk penggunaan dalam kota enak, buat terabasan yang butuhin torsi itu juga enak. Pasti ada yang nanya juga, kalau knalpot gantian panas nggak nih? Secara jalur knalpotnya itu ada di deket kaki banget gitu kan. Bisa dibilang enggak, di motor ini nggak panas. Kenapa? Karena bawaannya dia sudah men-setup panas mesinnya itu nggak segitu panasnya gitu. Jadi penggantian knalpot ini pun juga tidak menambah hawa panas dari mesin gitu. Dan panasnya knalpot juga, walaupun kaki kita di sini, ini tidak sampai kena kaki kita. Walaupun ada penumpang, udah ada fender pelindung, dan ini juga bahannya plastik ya ini ya. Jadi ini bukan panasnya. Jadi aman dari panas kalau misal bawa penumpang pun. Nah, buat yang bertanya, motor cc agak besar gini pajaknya berapa sih gitu kan? Ini motor NIK-nya 2019. Tapi pembeliannya 2021. Jadi NIK 2019, pembelian 2021, pajaknya masih on sampai Januari 2024. Dan nilai pajaknya 550.000. Bisa dibilang untuk cc 230 cc ya, ini murah ya dibandingkan NMAX baru, misalnya NMAX yang cuma 160 cc. Ini pajaknya murah, karena hanya 500.000 saja. Gitu. Oke, kita coba jalan ya. Kita starter dulu motornya. Oh, suaranya cukup gahar ya. Oke, kita coba langsung. Kita langsung tes jalan. Nah, diawali kita coba muter-muter di kompleks sini dulu ya. Karena jalanan di sini agak cukup bumpy. Di jalan bumpy begini enak ya, shock breakernya tuh empuk. Nah, nggak tahu kalau dipakainya boncengan, tapi kalau dipakai sendiri sih ini ya udah empuk. Dan suara motornya itu menggoda sekali untuk ditarik. Nih kita lihat jalan yang agak jelek. Bisa lihat cepat. Kalau jalannya jelek dikit, kalau teman-teman berdiri itu enak banget, soknya empuk, enak, ini motor enak, tenaga juga mengisi, suaranya juga. Itu yang bikin menggoda adalah suaranya itu menggoda banget untuk motor ini ditarik gitu loh. Jadi kita kayaknya pengennya ngebetop gas terus. Menurut saya sih motor ini proper untuk buat terabasan, buat di jalan raya. Karena yang penting adalah torsinya ya. Jadi torsinya dia mencukupi lah. Jalanan agak rusak dikit, kita gas.
karena stangnya lebar, dia cukup stabil gitu ya. Stabil banget motornya. Terus terang saya bukan orang yang sering naik motor-motor trail, motor-motor besar gini ya. Cuman ketika pertama mengendarainya itu kita pede gitu loh. Kita nggak yang ragu-ragu, kita nggak yang takut. Wah, motornya gede banget nih. Enggak. Jadi dari awal kita pakai udah percaya diri aja. Oh, ini gasnya enak. Nah, kita nggak bisa kencang-kencang. Kita masih dalam komplek. Nanti kita coba ke jalan raya. Polisi tidur dilibas dengan mudah. Cuman ya memang kalau mau lebih aman agak berdiri ya mungkin. Kalau berdiri nggak berasa di pantat. Suaranya nyaring banget, nyaring sekali. Kita coba keluar komplek. Kita coba cari jalan raya. Oh, polisi tidur bisa dihajar. Enak sekali. Kalau jalannya halus, lebih pede lagi. Jadi remnya juga empuk ya. Dia remnya double disc ban belakang. Remnya double disc, empuk, enggak yang keras gitu. Mungkin kampasnya baru atau memang dia setelan hidroliknya empuk. Maksudnya nggak terlalu kenceng gitu. Jadi di remnya itu empuk gitu. Nggak terlalu bandel kalau orang Jawa bilang remnya empuk. Ini remnya empuk. Dan coba brake check gitu. Remnya empuk. Cuman kalau sedikit. Nah, ini mungkin yang kayak saya yang jarang pakai motor gini, kalau kita rem depan agak dalam, dia kayak nose dive gitu, apa ya, nungging gitu nih, nose dive. Jadi kadang suka kaget kayak motornya nungging. Tapi ini enak, kopling empuk. Buat saya jarang naik motor kopling, ini koplingnya empuk. Biasanya kalau kopling keras kita jadi sering mati-mati mesinnya. Kalau ini enggak, empuk banget. Ya enggak banget sih, cuman maksudnya empuk lah. 2 jari narik kopling itu masih bisa. Enggak harus 4 jari. Nah, macet-macetan gini kita coba nih, apakah stangnya aman? Ya stangnya masih aman sih, enggak yang lebar-lebar banget. Stangnya untuk slapstick masih enak. Apa-apa kecepatannya udah 80-90. Menarik sekali motornya, enak banget, enteng ditariknya. Enteng sekali, effortless untuk naikin speednya, effortless. Dan untuk manuver di kecepatan tinggi juga masih enak ya. Kita coba slip truk.
knalpotnya kadang meledak ya ketika kita engine brake, dia meledak. Nah, kalau terlalu sempit gini ya jangan dipaksa ya, tangnya pasti nyangkut. Kita masih bisa selaput, masih aman, masih bisa ngikutin vario di depan.
Seru banget review jalan kita tadi. Oke, mungkin segitu dulu video kita kali ini. Sekali lagi, motor ini dijual ya buat teman-teman penonton dari bengkel kita Autoworks yang berminat bisa hubungi Instagramnya Garasi Apik di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube-nya bengkel kita. Jangan lupa juga follow IG-nya bengkel kita Garasi Apik dan share video ini ke semuanya. Buat yang minat motor ini, kalian menang banyak. Gitu aja video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Dah.